Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid Albestomi dari Offering Out 2016 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yaitu berjudul Pengembangan aplikasi berbasis game, materi pencemaran lingkungan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian untuk latar belakang, yang pertama yaitu kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, serta kerusakan alam yang terjadi juga semakin meningkat. Hal tersebut didasari karena kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga keasrian lingkungan. Kemudian, yang menyebabkan kondisi lingkungan semakin memburuk juga karena adanya perkembangan zaman di bidang industri, baik industri pertanian, industri migas maupun non-migas. Karena industri-industri ini dapat menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu aplikasi multimedia dapat menarik perhatian dan minat siswa ketika pelajaran karena terjadi dalam bentuk animasi dan gambar. Menurut penelitian Wijaya dan Devianto, media dan teknologi dapat memiliki manfaat yang efektif dalam pembelajaran apabila digunakan dengan bijak dan tepat. Kemudian rumusan masalah dari proposal ini yaitu apakah aplikasi pembelajaran berbasis game Android ini layak digunakan pada pembelajaran, terutama pada materi pencemaran lingkungan pada kelas 7. Kemudian ke kegunaan penelitian. Untuk kegunaan penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, memberikan inovasi dalam media pembelajaran. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menjadi referensi pada penelitian yang relevan untuk selanjutnya. Kemudian manfaat praktis yang pertama bagi siswa, menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar serta menambah pemahaman terhadap materi pencemaran lingkungan. Kemudian bagi guru, dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memudahkan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan yang terakhir bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta penerapan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, dapat meningkatkan pola pikir yang kreatif dalam hal yang berhubungan dengan media pembelajaran. Asumsi penelitian ini, belajar dengan menggunakan media pembelajaran dapat memudahkan dalam penyampaian materi pembelajaran. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun kajian pustaka yang berisikan pertama media pembelajaran, kemudian game Android, kemudian aplikasi pembelajaran, dan kajian materi pencemaran lingkungan. Kemudian untuk metode, pada rancangan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, research and development, menurut Lee dan Owens. Metode ini digunakan untuk membuat suatu produk, sehingga dibutuhkan penelitian yang dapat menganalisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut untuk dapat dipasarkan ke masyarakat luas. Model penelitian ini dipilih karena model ini merupakan model yang dikhususkan untuk pengembangan multimedia. Pada metode ini terdapat 5 tahap atau 5 langkah. Untuk yang pertama yaitu penilaian atau analisis yang meliputi analisis kebutuhan. Kemudian analisis awal akhir. Kemudian tahap kedua yaitu desain. Tahap ketiga yaitu pengembangan atau development. Kemudian tahap keempat implementasi. Dan tahap kelima evaluasi. Pada pengembangan ini, yang digunakan hanya tahap pertama sampai tahap ketiga, karena disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan yang dilakukan. Kemudian untuk ke prosedur penelitian, yang pertama yaitu penilaian atau analisis. Pada tahap ini merupakan tahap penilaian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu penilaian kebutuhan dan analisis awal akhir. Pada analisis kebutuhan, pengembang melakukan observasi di suatu SMP, kemudian melakukan wawancara terhadap guru di SMP untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diinginkan. Kemudian ke analisis awal akhir, pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pembelajaran yang dikembangkan. Tahapan ini dilakukan
Yang pertama yaitu analisis siswa, analisis teknologi, analisis tugas, analisis situasi, analisis kejadian penting, analisis tujuan, dan analisis masalah. Kemudian ke tahap yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini berhubungan dengan kegiatan merancang struktur materi yang dikembangkan, kemudian merancang spesifikasi media, kemudian jadwal pengembangan media, dan dalam pengembangan media diperlukan perangkat untuk proses validasi ahli. Dan tahap yang terakhir yaitu pengembangan. Pada tahap ini merupakan kegiatan menerjemahkan spesifikasi produk dalam wujud fisik, yaitu aplikasi pembelajaran berbasis game Android. Pada tahap ini meliputi pembuatan storyboard yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembang dalam menginput materi. Kemudian mengembangkan desain atau interface yang akan digunakan dalam produk. Kemudian mengembangkan penyajian konten yang disajikan dalam game Android. Kemudian melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan. Kemudian ke data penelitian. Data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif berupa skor penilaian yang diperoleh dari validator materi, validator ahli media, dan data dari guru serta siswa. Kemudian untuk data kualitatif yaitu berupa hasil kritik, saran, dan komentar dari validator kepada pengembang. Untuk instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket uji validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba produk oleh siswa. Angkat ahli materi tujuannya untuk memperoleh data berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek pembelajaran. Kemudian, untuk angkat ahli media tujuannya untuk memperoleh data berupa kualitas produk yang ditinjau dari aspek komunikasi media dan rekayasa media. Dan angkat siswa bertujuan untuk memberikan data dari sudut pandang siswa mengenai penilaian terhadap media. Kemudian, untuk instrumen kelayakan aplikasi pembelajaran berbasis Android menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu skor 1 sampai dengan 5, di mana skor 5 merupakan skor yang tertinggi, yang berarti sangat baik. Kemudian, di analisis data penelitian, pengolahan data angket diperoleh dari angket penilaian, dan dianalisis dengan teknik rata-rata. Untuk mengetahui peringkat nilai akhir untuk aspek yang bersangkutan, jumlah nilai tersebut harus dibagi dengan banyaknya responden yang menjawab angket tersebut. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu persentase sama dengan jumlah skor jawaban validator dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus di atas, maka media pembelajaran dapat dikatakan layak apabila validator memberi nilai lebih dari sama dengan 61%. Dengan kriteria presentasinya 61% sampai 80% merupakan valid atau layak. Apabila di bawah 61%, maka dikatakan cukup valid dan perlu adanya revisi. Nah, berikut merupakan lampiran dari angket ahli materi. Saya ambil berdasarkan sumber dari Sugiono 2017. Kemudian lanjut ke lampiran dari angket ahli media. Dan yang terakhir yaitu angket untuk siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.